Assalamualaikum warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 10 latihan soal UTBK sejarah terbaru untuk materi perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, jika nanti ada jawaban maupun pembahasan yang menurut teman-teman itu tidak sesuai atau kalian memiliki pendapat yang lain gitu ya, kalian bisa menyampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Peristiwa sejarah merupakan suatu proses perubahan dan keberlanjutan yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lampau. Perubahan dan keberlanjutan tersebut selaras dengan perjalanan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa sejarah itu A. Hubungan antara pelaku dan penulis sejarah. B. Terdapat keterkaitan dengan peristiwa lainnya. C. Tidak memiliki hubungan dengan masa kini. D. Tergantung siapa yang menjadi penulisnya. E. Tergantung siapa yang menjadi pelakunya. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi, perubahan dan keberlanjutan mengakibatkan terjadinya keterkaitan antara peristiwa satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, peristiwa A dapat menjadi penyebab terjadinya peristiwa B, kemudian peristiwa B menjadi penyebab untuk peristiwa C, dan begitu seterusnya. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya perubahan adalah A. Perubahan kondisi demografi penduduk. B. Alam yang ada di sekitar masyarakat mulai berubah. C. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. D. Peperangan. Atau E. Penjajahan. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi, faktor penyebab perubahan secara internal antara lain yang pertama terjadinya revolusi, yang kedua kondisi penduduk, 3 penemuan baru, 4 konflik masyarakat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pengulangan menurut konsep waktu dalam sejarah adalah A. Membuat ulang suatu peristiwa. B. Mencoba melakukan hal yang sama. C. Suatu kejadian yang dilakukan untuk membuat suatu peristiwa yang sama. D. Kejadian yang persis sama terjadi 2 kali di waktu yang berbeda. E. Fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Peristiwanya tidak berulang, tetapi fenomenanya yang berulang. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi pengulangan adalah pengulangan dari pola gitu ya, dari suatu peristiwa sejarah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perubahan menurut konsep waktu dalam sejarah berdasarkan skala pengaruhnya ada 2, yaitu A. Pengaruhnya besar dan pengaruhnya kecil. B. Dampak langsung dan dampak tidak langsung. C. Berakibat keseluruhan dan berakibat sebagian. D. Berakibat fatal dan berakibat tidak fatal. E. Cepat dan lambat. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi berdasarkan skala pengaruhnya, perubahan dibagi jadi 2, yaitu perubahan besar dan perubahan yang kecil. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di bawah ini merupakan faktor yang mendorong terjadinya perubahan, kecuali A. Orientasi ke masa depan. B. Penduduk yang heterogen. C. Sistem masyarakat yang terbuka. Dan D. Sistem pendidikan formal yang maju. Atau E. Vested interest. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi faktor yang mendorong terjadinya perubahan yaitu 1. Orientasi ke masa depan. 2. Penduduk yang heterogen. 3. Sistem masyarakat yang terbuka. Dan yang keempat, sistem pendidikan formal yang maju. Sedangkan vested interest ini adalah yang menghambat gitu ya terjadinya perubahan, karena ada
pemikiran-pemikiran atau pola pikir yang sudah berada di zona nyaman, jadi tidak mengharapkan terjadinya sebuah perubahan gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu faktor internal penyebab perubahan dalam kajian sejarah adalah revolusi dalam masyarakat. Salah satu dampak revolusi dalam masyarakat. Salah satu dampak dalam kehidupan sosial masyarakat yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Banyak negara di dunia mendukung perjuangan Indonesia membebaskan diri dari penjajahan Belanda. B. Pembagian kelas sosial di Indonesia yang diterapkan sejak masa kolonial Belanda dihapuskan. C. Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat oleh dunia internasional. D. Rakyat Indonesia dan masyarakat Belanda memiliki kedudukan sosial yang sama. Atau E. Rakyat Indonesia menegaskan bahwa Jepang tidak lagi menduduki Indonesia. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi, setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan terjadi revolusi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dampak revolusi tersebut adalah penghapusan kelas-kelas yang terbentuk sejak masa kolonial Belanda. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Peristiwa sejarah merupakan suatu proses perubahan dan berkesinambungan yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lampau. Perubahan dan kesinambungan tersebut selaras dengan perjalanan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa sejarah itu A. Hubungan antara pelaku dan penulis sejarah. B. Tidak memiliki hubungan dengan masa kini. C. Terdapat keterkaitan dengan peristiwa lainnya. D. Tergantung siapa yang menjadi penulisnya. Atau E. Tergantung siapa yang menjadi pelakunya. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi, kehidupan manusia sekarang merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang terjadi tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan keterkaitan antara peristiwa satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, setiap peristiwa yang terjadi karena ada peristiwa yang mendahulunya. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam perjalanan hidup manusia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan bisa disebabkan oleh berbagai macam peristiwa. Perubahan yang berlangsung secara lambat disebut A. Evolusi, B. Revolusi, C. Ekologi, D. Rekonstruksi, atau E. Reformasi. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi, perubahan dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia, cepat atau lambat. Manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Kehidupan manusia tidak statis mulai dari lahir sampai tumbuh gitu ya. Jadi, di sini ya, ini kan ada kata kuncinya adalah perubahan yang terjadi secara lambat nih teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah evolusi. Tapi kalau yang dikatakan di situ adalah perubahan yang terjadi secara cepat, maka adalah revolusi gitu ya. Bentuk daripada revolusi salah satunya adalah reformasi gitu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sifat masyarakat tradisional. 2. Kebudayaan. 3. Penemuan-penemuan baru. 4. Perubahan lingkungan fisik. 5. Perubahan penduduk. Dari pernyataan di atas, faktor intern yang menjadi penyebab perubahan dalam masyarakat adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 5, atau E. 4 dan 5. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, perubahan kehidupan manusia dalam konsep keberlanjutan berkaitan dengan perkembangan yang menjadi perwujudan dari proses perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh adanya penemuan baru, perubahan penduduk, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan dalam masyarakat atau revolusi gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Menjelang Presiden Soekarno jatuh dari kekuasaannya pada tahun 1960-an, banyak terjadi aksi dan demonstrasi, khususnya yang dilakukan oleh para mahasiswa. Demikian halnya menjelang Presiden Soeharto jatuh dari kekuasaannya pada 1998, juga banyak terjadi aksi dan demonstrasi. Peristiwa tersebut dalam kehidupan manusia termasuk dalam perubahan sebagai A. Perkembangan, B. Kesinambungan, C. Keberlanjutan, D. Perubahan, atau E. Pengulangan. Untuk soal nomor 10 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yaitu pengulangan.
Jadi, konsep perubahan dalam ilmu sejarah meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan dan perubahan, dan keberlanjutan atau kesinambungan dalam sejarah. Artinya, dalam mempelajari sejarah, kita harus menyadari bahwa rangkaian sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa-peristiwa berkelanjutan. Dalam perkembangan, apabila kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Sedangkan sebagai pengulangan, apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa berikutnya. Seperti halnya yang disampaikan di dalam soal nomor 10 ini gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah opsi yang E. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.